Halo Sobat Konstitusi, selamat datang di podcast Hukum Tata Negara Talk. Di ruangan ini kita akan mengupas kasus-kasus konstitusi yang sedang hangat dan juga berdampak bagi negara kita Indonesia tercinta. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu kasus politik terbesar mengenai batas usia Capres dan juga Cawapres. Bersama saya, dua narasumber kita, yang pertama Ibu Dinda Kirana sebagai perwakilan dari partai politik yang mendukung putusan MK tersebut, dan juga Ibu Alfi Marifatul Koiro yang merupakan politikus yang menolak dan juga mengkritisi putusan MK tersebut. Tanpa berlama lagi, langsung saja kita kupas tuntas. Mari kita mulai. Oke, bagaimana ini kabarnya para narasumber kita, Ibu Dinda dan Ibu Alfi? Apa saja nih kesibukannya kali ini? Kalau saya sekarang sih sibukannya ya dinas-dinas saja ya, mengurus keperluan seperti ya pertemuan-pertemuan, agenda-agenda rapat seperti itu. Seperti kegiatan Pada umumnya. Dewan Perwakilan Rakyat, iya. Kalau Ibu Alfi sendiri? Oke, kalau saya sendiri sebetulnya tidak jauh berbeda ya dengan Ibu Dinda, karena mungkin kita profesinya di sini sama ya, di sini sebagai pengamat politik dan lain sebagainya. Jadi untuk akhir-akhir ini sedang sibuk untuk coba dinas ke daerah-daerah tertentu untuk mengamati bagaimana perkembangan di daerah tersebut. Ya, saja. Walaupun sibuk, tapi kita harus tetap memantau ya situasi ketatanegaraan kita ini. Seperti yang kita ketahui ya Ibu Alfi dan Ibu Dinda, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terdapat syarat usia minimal 40 tahun bagi Capres dan juga Cawapres. Namun muncul gugatan ke Mahkamah Konstitusi bahwa putusan tersebut menghambat regenerasi kepemimpinan nasional. Dalam putusan MK nomor 90/PUU-21/2023, MK menambahkan norma bahwa calon di bawah usia 40 tahun boleh maju jika pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah melalui pemilu. Putusan ini memicu polemik nasional, yang dimana publik mulai mempertanyakan objektivitas Mahkamah Konstitusi karena putusan ini dianggap menguntungkan salah satu pihak yang sedang menjabat sebagai kepala daerah dan juga memiliki hubungan dengan ketua Mahkamah Konstitusi. Sebagian menilai bahwa langkah ini sebagai langkah progresif, namun sebagian juga menilai ini sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Menanggapi hal tersebut, bagaimana? Saya ingin mendengar dari kedua narasumber kita ini mengenai tanggapan putusan MK tersebut. Baik, kalau dari saya ya selaku dari perwakilan partai politik yang pro terkait kasus ini, sebenarnya ya kalau kita bicara tentang putusan MK tentang Capres atau Cawapres terkait batas usianya ini tuh agak memang sedikit sensitif. Mengapa ya? Saya juga tidak tahu ya arah dari putusan itu sebenarnya seperti apa. Namun menurut kami putusan ini merupakan bentuk pemajuan demokrasi. Kenapa? Karena pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan secara eksplisit bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Artinya rakyat itu harus diberi lebih banyak pilihan pemimpin. Ya, termasuk pemimpin muda yang telah teruji memimpin daerah ya. Nah, selain itu pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi itu diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi, MK itu memang berhak menafsirkan batas usia agar sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, selain itu ya, perlu kita ketahui juga bahwa Indonesia ini perlu pemimpin yang dekat dengan aspirasi generasi muda. Jadi, menurut kami, pandangan kami selaku di partai politik, putusan ini merupakan bentuk dari regenerasi kepemimpinan nasional seperti itu. Oke. Mungkin di sini dari Bu Dinda cukup kompleks juga ya untuk jawabannya, tapi kalau dari saya sebagai kemarin sempat berbincang juga dengan rekan-rekan kami bahwasanya untuk regenerasi itu tuh sebetulnya saya sepakat itu sangat penting ya dalam setiap kepemimpinan, dalam setiap bentuk struktural untuk regenerasi itu sangat penting. Namun kita tetap harus memperhatikan daripada prosedurnya itu harus sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat seperti itu. Itu kalau dari perbincangan kami kemarin. Dan juga di sini yang telah kami bahas ya, bahwasanya
perubahan dari setiap itu tuh harus sesuai daripada proses legislasi. Kemudian juga karena pada pasal 20 di situ ayat 1 menyatakan bahwasanya fungsi daripada pembentukan undang-undang sendiri itu ada DPR, kemudian ada presiden dan juga MK sendiri. Nah, dari situ kita bisa lihat di sisi lain bahwasanya pada pasal 24, tadi kan kita bahas pada pasal 20, kita bahas pada pasal 24. Di sana itu bahwasanya mengatur kekuasaan kehakiman itu tuh harus independen, kemudian harus bebas daripada intervensi. Jadi ditakutkan nih ketika putusan kemarin itu dikeluarkan, apalagi bisa dilihat ya, ada beberapa pihak yang terlihat seperti menguntungkan. Itu kalau dari bahasan kami sebetulnya tidak ingin tidak ingin menghakimi dan lain sebagainya. Namun ketika dilihat, ketika kita kaji, ternyata ketika putusan itu ditetapkan, itu ada beberapa pihak yang terlihat seperti menguntungkan. Jadi maka dari itu konstitusi itu harus independen, tidak boleh terintervensi dari hal lain sebagainya. Jadi masalah pemimpin itu muda atau tidaknya ya Bu Dinda, masalah muda atau tidaknya itu ada jangka waktunya yang cukup panjang di sana. Jadi bisa dilihat, kita harus lihat terlebih dahulu track record dan lain sebagainya. Tidak masalah ketika pemimpin itu muda atau sudah berumur, seperti itu. Itu kalau dari kami. Baik, saya izin menanggapi ya Bu Alfi ya. Jadi Bu Alfi, saya setuju memang ya, independensi Mahkamah Konstitusi itu memang harus dijaga, dan proses legislasi itu memang harusnya jadi jalan utama ya. Namun Bu Alfi, kita lihat lagi bagaimana keputusan ini dibuat. Karena keputusan ini muncul itu karena kehendak dari rakyat itu sendiri yang menginginkan adanya lebih banyak pilihan pemimpin, termasuk pemimpin muda itu tadi Bu Alfi. Jadi tidak sembarangan putusan ini tuh dibuat, tidak sembarangan putusan itu disahkan, tapi karena memang adanya tuntutan dari rakyat itu sendiri Bu Alfi. Oke, sebetulnya di sini izin lagi ya Bu Alfi. Ya. Jadi meskipun putusan ini kontroversial, kami menganggapnya bahwa ini merupakan bentuk dari interpretasi konstitusional yang sah di mata hukum. Seperti itu Bu Alfi. Oke, baik Bu Dinda. Sebetulnya di sini saya menghargai ya daripada Ibu Dinda sendiri. Tapi sebetulnya di sini ini sih Bu Dinda. Masalahnya ditakutkan nih, dikhawatirkan bahwasanya pandangan masyarakat nantinya itu dia hanya condong kepada anak muda, apalagi ketika dilihat putusan yang telah ditetapkan itu sangat berdekatan sekali dengan adanya pemilu, apalagi dengan adanya isu-isu waktu itu beliau ini ingin mengajukan diri, beliau ini ingin diajukan dan sebagainya. Jadi disitulah yang menjadi kami itu sangat khawatir bahwasanya konstitusi itu disalahgunakan oleh MK dan lain sebagainya, karena bisa dilihat di sana itu sangat berdekatan dengan adanya pemilu. Dikhawatirkan juga ternyata itu tuh ada main dan lain sebagainya. Jadi untuk kami sendiri tidak masalah dengan adanya regenerasi, namun prosedurnya, namun legislasinya itu harus tetap sesuai Bu Dinda. Oke, baik. Dari tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari narasumber kita yang pertama dan yang kedua itu mengenai tanggapan mereka tentang putusan itu. Nah, saya juga ingin bertanya nih kepada dua narasumber kita nih. Bagaimana, apa yang dampak yang ditimbulkan dari putusan itu terhadap ketatanegaraan kita? Baik, izin saya terlebih dahulu ya, host. Jadi saya izin menanggapi terkait dampak. Kalau kita berbicara dampak ya, tentu ada. Karena suatu putusan itu dibuat kalau tidak ada dampak positifnya, buat apa dibuat gitu kan? Buat apa disahkan? Buat apa diselenggarakan ya kan? Ya, jadi kalau kita lihat dari kacamata dampak positif, tentu ada. Karena yang pertama, kita lihat bahwa kalau kita putusan ini disahkan tadi, pemimpin muda itu lebih banyak diberi kesempatan untuk maju. Ya, tidak itu saja yang maju. Jadi pemimpin muda, anak-anak muda yang punya jiwa-jiwa pemimpin itu jadi tertarik untuk ikut berkompetisi di kancah pemilu. Oke. Yang kedua, kita lihat dampak yang kedua, yaitu kita lihat dari rakyatnya. Rakyatnya ini lebih banyak dihadapkan oleh pilihan pemimpin, tidak yang itu saja seperti yang setelah saya lihatkan tadi. Ini termasuk mendukung prinsip kedaulatan rakyat yang telah tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Kita mendukung daripada prinsip ini.
seperti itu. Oke, sebetulnya saya sepakat ya. Setiap keputusan, setiap kebijakan, setiap peraturan itu ditetapkan betul karena sudah mempertimbangkan daripada dampak baiknya bagaimana. Tapi tetap ingat, di sini saya mungkin ingin sedikit mengingatkan saja ya Bu Dinda dan moderator, bahwasanya setiap dampak positif kita juga jangan sampai menutup mata bahwasanya di sana akan ada resiko, akan ada hal-hal kecil yang itu sebetulnya harus kita pikirkan juga. Jadi kalau dari saya dampaknya itu seperti apa? Yang pertama adalah ditakutkan. Ketika keputusan itu dibuat dan sudah disahkan ya, itu yang pertama akan menurunnya kepercayaan dari masyarakat kepada MK sendiri. Karena apa? Ya bisa dilihat bahwasanya di sana itu sangat mepet dengan pemilu. Ditakutkan bahwasanya memang di sana betul-betul terjadinya intervensi dari salah satu calon yang di sana. Kemudian ditakutkan juga adanya potensi politik dinasti karena bisa dibilang ya, mungkin kita juga tidak bisa menutup mata bahwasanya beliau yang dimaksudkan ini adalah salah satu anak dari mantan presiden kita pada periode sebelumnya seperti itu. Terus kemudian ditakutkan juga itu resikonya adalah pelemahan check and balance daripada antar lembaga negara yang ada di Indonesia sendiri, Bu. Jadi untuk menjaga keseimbangan tersebut sebetulnya kita tuh harus memikirkan daripada dampak positif is okay, Bu. Kita bisa untuk melakukan perubahan itu kita, oh inilah ternyata dampaknya, tapi jangan sampai kita juga menutup mata bahwasanya di sana akan ada hal-hal buruk juga yang bisa terjadi di dalamnya. Mungkin itu saja, Bu. Oke, baik. Jadi kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Dinda dan Ibu Alfi bahwa ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Di satu sisi Ibu Dinda mengatakan bahwa itu merupakan suatu kita dapat menaruh kepercayaan kepada generasi muda untuk memimpin negeri kita. Namun di satu sisi juga Ibu Alfi mengatakan bahwa itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, oke, Sobat Konstitusi, bagaimana? Apakah sudah menyenangkan bukan diskusi kita hari ini? Ya, Menyenangkan sekali, Bu. dari Ya, dengan adanya Bu Dinda di sini kita bisa bertukar Iya, senang juga bertukar pikiran. ya, dari perbincangan ini juga saya sudah menyimpulkan beberapa kesimpulan ini Ibu-Ibu. Nah, yang pertama itu ternyata putusan MK mengenai batas usia capres dan cawapres ini membuka peluang bagi pemimpin muda untuk berpengalaman memimpin daerah sehingga memperluas pilihan rakyat juga. Namun, perubahan norma melalui putusan judicial review menimbulkan kontroversi terutama terkait independensi Mahkamah Konstitusi dan potensi adanya indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, dengan demikian putusan ini juga menjadi preferensi yang harus dicermati baik dari sisi demokrasi maupun juga prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan. Sobat Konstitusi, mari kita gunakan kesempatan ini untuk berpikir kritis apakah kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan konstitusi atau malah memperkuat resiko jangka panjang bagi marwah lembaga pengawasan konstitusi. Hal ini menjadi penting bagi kita sebagai warga negara untuk lebih memilih, memahami, dan menilai setiap keputusan yang mempengaruhi sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Sekali lagi, mungkin sekian saja diskusi kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alfi dan Ibu Linda atas kesempatannya mau bergabung dalam diskusi Senang kita hari sekali ini. bisa bergabung Iya, dengan kalian betul. semua di sini. Terima kasih telah menyaksikan podcast Hukum Tata Negara Talks. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam konstitusi.